Saudara-saudara, konsep Lean Startup dibangun berdasarkan 5 prinsip utama. Apakah kelima prinsip utama tersebut? Prinsip utama tersebut adalah entrepreneurs are everywhere, entrepreneurship is management, validated learning, build, measure, learn loop, dan innovation accounting. Apa maksud dari masing-masing prinsip ini? Mari kita bicara mengenai entrepreneurs are everywhere. Saudara-saudara sekalian, entrepreneurs adalah suatu konsep usaha yang tidak mengenal batas usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal latar belakang apapun. Entrepreneurs dapat dilakukan mulai dari 2 orang sampai ribuan orang dalam sebuah korporasi besar. Entrepreneur pada hakikatnya adalah merupakan suatu konsep untuk berusaha berdiri di atas kaki sendiri secara kemandirian dengan cara selalu mengembangkan bisnis mulai dari titik yang terendah menuju titik yang diinginkan. Jadi pada dasarnya entrepreneurs lebih sebagai sebuah kultur, sebagai sebuah budaya yang selalu ingin mengembangkan sesuatu tanpa pernah merasa cukup atau bosan. Dengan demikian, para startup harus paham bahwa Anda berkompetisi tidak hanya dengan startup-startup baru lainnya, tetapi bisa juga sampai dengan multinational dollar billion company. Ya. Yang kedua, banyak orang berpikir bahwa kegiatan entrepreneurial itu adalah kegiatan yang bersifat seni. Padahal entrepreneurship adalah manajemen. Bahwa di dalamnya harus didesain untuk sukses. Bahwa harus ada aktivitas yang terukur, sistematis, terkelola dengan baik. Bukan asal-asalan, bukan improvisasi ya tanpa tujuan yang jelas, tidak. Di dalamnya melibatkan suatu keteraturan dalam berusaha. Sifatnya memang tidak se-rigid perusahaan-perusahaan konvensional yang begitu kaku, yang begitu sulit untuk berkembang, yang begitu hierarkis, yang terlampau terstruktur ya. Tetapi ini adalah suatu manajemen gaya baru yang lebih bersifat agile, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Itu yang kedua. Entrepreneurship is management. Yang ketiga adalah prinsip mengenai validated learning. Bahwa pada dasarnya entrepreneurship itu selalu diwarnai dengan keberhasilan-keberhasilan kecil dan kegagalan-kegagalan kecil maupun keberhasilan yang besar atau kegagalan yang besar. Semua itu adalah bagian dari proses belajar yang harus selalu divalidasi. Banyak sekali orang ketika membuat produk itu selalu berasumsi produknya pasti laku tanpa mereka validasi ke market, tanpa mereka cek ke calon customer, tanpa mereka mendengarkan umpan balik bagi mereka yang sudah menggunakannya. Jadi belajar yang tervalidasi dalam arti kata, belajar itu benar-benar valid, benar-benar bermanfaat untuk dijadikan masukan pengembangan produk maupun bisnis, itu menjadi suatu prinsip atau modal usaha yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjalankan metodologi Lean Startup ini. Yang keempat adalah dalam proses pengembangan produk, dipergunakanlah siklus build, measure, learn secara iteratif. Jadi membangun sesuatu secara eksperimen, membuat prototipe, measure, coba ke pelanggan, ukur apakah mereka senang apa tidak. Validasi, apakah pelanggan
memiliki masukan dari produk yang baru saja diluncurkan. Dan dari situ kita langsung learn, belajar, kita fix, kita perbaiki, kita build lagi, kita lempar lagi pelanggan. Demikian seterusnya sejalan dengan perkembangan produk itu sendiri. Jadi, build, measure, learn, loop adalah sebuah kultur pengembangan bisnis, adalah sebuah bisa dikatakan sebuah tradisi ya pengembangan bisnis yang harus menjadi ritual perusahaan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah yang namanya innovation accounting. Nah, kita tahu bahwa pada dasarnya bisnis itu adalah untuk menghasilkan profit, untuk memaksimais wealth atau kekayaan. Model-model yang bersifat lean startup, pengembangan produk yang bertahap ini membutuhkan model akuntansi yang inovatif. Tidak bisa menggunakan model-model lama. Dalam hal pengembangan bisnis model, dalam hal meningkatkan akuntabilitas, ya, dalam hal mempersiapkan prioritas, dalam hal menentukan milestone, itu semua harus benar-benar inovatif. Karena metodologi yang dipergunakan bersifat iteratif atau menggunakan spiral approach yang tidak bersifat tetap, tidak bersifat kaku sebagaimana biasa ditemukan dalam model-model accounting yang kita kenal selama ini. Jadi kelima prinsip Lean Startup ini harus benar-benar dipegang teguh oleh mereka yang ingin menerapkannya agar mencapai manfaat yang dijanjikan oleh metodologi ini. Terima kasih.